Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Google Meet saat ini. Salawat dengan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama hormati kepada Bapak Mahendri selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi. Baiklah, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hubungan Tradisi Pesambahan Menjepit Marapulai dengan Seven Habit. Dengan beranggotakan yang pertama Agung Rais Badri, yang kedua Muhammad Fadil Zaini, ketiga Ulil Amri. Baiklah, yang saya bacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu latar belakang. Tradisi persambahan mencapai Marapulai merupakan salah satu tradisi pernikahan adat Minangkabau yang syarat makna dan nilai budaya. Tradisi mencerminkan kekayaan budaya Minangkabau menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Persambahan yang terjadi dalam acara Majapahit Marapulai ini merupakan jenis persambahan berbalas. Majapahit Marapulai merupakan salah satu proses dan acara yang terdapat dalam upacara pernikahan di Minangkabau, yaitu tradisi menjemput mempelai pria. Yang kedua, pembahasan persambahan. Persambahan adalah salah satu kebudayaan masyarakat suku Minangkabau yang dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan secara terselubung yang disampaikan secara lisan. Persambahan Majapahit Marapulai hampir sama dengan persambahan yang lain, yang mana persambahan terbentuk karena ada dialog antara dua pihak, yaitu tuan rumah si Pangka dengan pihak tamu si Alek. Persambahan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembukaan. Mohon maaf. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Agung. Kepada Agung, persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Tadi sudah disampaikan oleh moderator langsung. Di sana ada 3 pembagian persambahan. Yang pertama itu pembukaan. Pembukaan kata oleh tuan rumah atau P1 yang biasa disebut dengan si Pangka, dan P2 yang ungkap kesapaan. Pada bagian pembukaan, si Pangka akan membuka persambahan dengan cara menyapa si Alek dengan bahasa yang santun, biasanya diucapkan dengan salam. Pernyataan sambah P1 dan P2. Sebelum menyampaikan maksud, si Pangka terlebih dahulu menyatakan sambah kepada mama atau orang yang dituakan. Untuk poin B, menyampaikan maksud atau isi. Menyampaikan maksud P1 tujuan penyampaian. Si Pangka menyampaikan maksud diadakannya kegiatan persambahan atau mempersandingkan. Yang ketiga, poin C, penutup. Pada poin pertama mengesahkan penegasan P2 dan P1. Penegasan adalah pemberitahuan bahwa si Alek sudah memahami maksud yang disampaikan oleh si Pangka. Yang kedua, penangguhan sementara atau mufakat. P2 dan P1, penangguhan sementara yang dilakukan untuk mencari kata mufakat dari si Alek kepada si Pangka. Ketiga, mengakhiri sambah. P1 setelah si Pangka menyampaikan maksud kepada si Alek
barulah sambah diakhiri. Dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ulil Amri. Kepada Ulil Amri, persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baik, akan saya lanjutkan. Hubungan persamaan menyapik meraplai ini dengan benefit, yang itu dalam persamaan menyapik meraplai ini terdapat kebiasaan yang ada di benefit. Yang pertama itu sikap proaktif. Setiap pihak dalam tradisi ini memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Pihak keluarga, pengantin pria, kaum menantu menunjukkan proaktif dengan datang menjemput pengantin wanita atau kaum mama dan menyatakan kesiapan mereka untuk bertanggung jawab atas keluarga baru. Seven habit-nya itu kebiasaan pertama, bersikap proaktif kan pada pengambilan inisiatif dan tanggung jawab atas hidup sendiri. Hal ini sejalan dengan semangat persamaan menyapik meraplai ini, di mana setiap individu mengambil peran aktif dalam kelancaran prosesi pernikahan ini. Yang kedua itu berpikir menang-menang. Dalam persamaan ini sangat erat hubungannya dengan benefit yang keempat, yang mana itu maksud dan tujuan di celah itu menjemput marakulai dengan harapan, dan yang dijemput atau si pangka dengan senang hati menerima jemputan si Alek tersebut. Mungkin di sini akan saya sampaikan sedikit pepatah yang ada dalam atau pidato yang ada di dalam persamaan menyapik marakulai. Di sini itu terdapat pada bagian penutup, yang mana dari si Alek menyampaikan maksud dan tujuannya ke si pangka. Yang mana itu dek cupak talago panuh, dek gantang si marajulelo, kok basiang usah dinan tumbuh, kok manimbang usah dinan ado, bapan bakabe nan baju juang kata mufakai nan babau, sangajo nak menjapui marapulai japui tabau serato nan mudo-mudo. Nah, di sini dari pidato atau persambahan yang disampaikan ini menjelaskan tujuan dari si Alek itu untuk menjemput si Marapulai. Untuk menjemputnya ini dari si Alek itu berdiskusi melalui persambahan ini, yang terciptanya ketamfakat dan juga senang hati dari kaum mempelai pria atau Marapulai untuk melepas Marapulainya ke rumah anak daro atau mempelai wanita. Dan di seven yang kedua itu berusaha mengerti baru mengerti. Dalam persamaan ini sangat menerapkan seven habit yang kelima, karena salah satu dari si Alek dan si Pangka berbicara dari salah satu, mereka memahami dulu maksud dan tujuan yang disampaikan, sehingga situlah hal yang paling bernilai dalam persamaan ini. Maksudnya itu dalam persamaan menyapik Marapulai ini dari si Alek menyampaikan sambahannya kepada si Pangka. Dari pihak si Pangka pun mencerna dulu atau berusaha mengerti dulu apa maksud dan tujuan dari si Alek tersebut. Barulah dari si Pangka akan membalas sambahan atau bicara yang disampaikan oleh si Alek tadi. Dan sini saya juga akan menjelaskan atau membacakan pidato ataupun persambahan yang ada di sini. Sini dalam teks pidato ini menjelaskan maksud dan tujuan dari si Alek. Baik, saya bacakan
Kulitlah buliah digolekkan, picaklah buliah dilayangkan, tapi sungguh pun mbak itu lama siriah lega carano, lama kato lega babunyi, lama lau dek pamasak, elok kato jumpakat, basaba sultan jupanitahan. Nah, di sini dari pidato atau persambahan yang disampaikan yang saya bacakan tadi itu menjelaskan eh, bagaimana dari si Alek menyampaikan setelah menyampaikan maksud dan tujuannya, namun dari si Pangka itu menjawab eh, dengan untuk dari pihak si Alek ini eh, bersabar dulu sebentar untuk mendapatkan kata mufakat dari pihak si Pangka. Nah, disitulah 7 habit yang terdapat di persambahan Marapulai. Mungkin itu saja saya akan berikan kepada moderator. Baik, berakhir presentasi pada hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.